Guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan tragis yang dilakukan anak kandungnya kepada kedua orang tuanya. Karena benci dikekang terus-menerus, wanita ini tega menghabisi kedua orang tuanya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy. Aku membunuh orang tuaku karena aku muak dengan semua aturannya. Ini adalah kisah dendam seorang anak yang bernama Jennifer Pan. Cantik, berbakat, dan sangat berprestasi. Mungkin itulah yang ada di benak kalian saat pertama kali kalian mendengar namanya, Jennifer Pan. Bahkan sejak dia kecil, masa depannya terlihat sangat cemerlang. Bagaimana tidak, Jennifer yang lahir pada tahun 1986 merupakan siswi yang sangat pintar. Dia selalu mendapatkan nilai A di sekolahnya. Tentu saja hal itu membuat ibu dan ayahnya sangat bangga terhadap putrinya. Bis dan Han adalah suami istri yang berasal dari Vietnam yang bertemu lalu kemudian menikah di Toronto sebagai pendatang baru. Kedua orang tua Jennifer harus bekerja keras di sebuah pabrik suku cadang mobil demi memastikan masa depan anak-anaknya bisa lebih baik daripada mereka. Kehidupan keluarga Jennifer semakin membaik seiring berjalannya waktu. Kegigihan dari orang tua Jennifer dalam bekerja dan berhemat membuahkan hasil. Pada tahun 2004, mereka telah memiliki rumah yang cukup besar dan 2 mobil yang cukup mewah. Selama hidup bersama orang tuanya, Jennifer Pan dibesarkan dengan pola asuh Tiger Parenting. Apa sih Tiger Parenting itu? Tiger Parenting adalah pola asuh yang menerapkan tekanan dan didikan keras terhadap anak-anaknya. Dengan pola asuh ini, anak-anak akan menjadi sangat tertekan dan bisa diharapkan untuk selalu berusaha mencapai kesuksesan sesuai yang diinginkan oleh orang tua mereka. Sejak masih kecil, Jennifer dan adiknya yang bernama Felix Pan dibesarkan dengan peraturan yang sangat ketat oleh kedua orang tua mereka. Kalian bayangin, rutinitas mereka penuh dengan kegiatan yang diatur oleh orang tuanya sendiri. Bahkan mereka tidak diizinkan untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Sejak umur 4 tahun, orang tua Jennifer Pan memaksanya untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti les piano dan figure skating. Sebenarnya dia memang sudah berharap untuk menjadi juara olimpiade figure skating, namun sayangnya otot ligamen di lututnya robek. Harapan itu pun akhirnya kandas begitu saja. Tidak hanya figure skating, dia juga menunjukkan bakatnya bermain piano sejak kecil. Di masa sekolah dasar, dia bahkan mampu mendapatkan beberapa trofi penghargaan. Namun di luar kegiatan tersebut, nilai akademiknya diwajibkan untuk selalu mendapatkan nilai A oleh orang tuanya. Dan yang lebih parahnya lagi, apabila aturan tersebut dilanggar oleh Jennifer, maka dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Tekanan luar biasa ini sepertinya membuat Jennifer sangat amat frustasi. Dia pun selalu menyayat-nyayat tangannya sendiri. Sebagai seorang anak, Jennifer hanya bisa menuruti kemauan orang tuanya. Apalagi orang tuanya selalu memantau semua aktivitasnya di luar maupun di sekolah. Namun, pesona anak pintar dan baik hanya bertahan hingga Jennifer menginjak di bangku SMA. Menurut pengakuan temannya, Jennifer adalah orang yang sangat ceria, percaya diri, dan mudah sekali untuk bergaul. Di luar sekolah, Jennifer juga mengambil les renang dan wushu. Namun, apa yang terlihat itu hanyalah tampak luarnya. Di dalam dirinya, dia sebenarnya sangat amat tersiksa. Jennifer yang selalu mendapatkan nilai A, kini hanya mendapatkan nilai-nilai yang biasa-biasa saja. Jennifer pun mulai memasukkan rapot dan nilai ulangannya karena ketakutan akan hukuman dari orang tuanya. Usaha Jennifer pun berhasil pada saat itu. Kebohongannya tidak tercium oleh kedua orang tuanya.
Bahkan Jennifer sebenarnya sudah diterima di salah satu universitas ternama. Namun sayangnya dia tidak lulus SMA karena gagal dalam pelajaran kalkulus. Hal itu membuat kampus ternama ini langsung membatalkan penerimaan Jennifer sebagai mahasiswa. Jennifer pun akhirnya berbohong kepada kedua orang tuanya. Dia memalsukan ijazah SMA-nya dan berkata kepada orang tuanya bahwa dia akan memulai kuliahnya di universitas ternama tersebut. Sebelum akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Universitas of Toronto dengan jurusan farmakologi, seperti permintaan dari ayahnya. Ayahnya sangat senang karena dia mau pindah ke kampus pilihan ayahnya dan langsung membelikannya laptop terbaru. Kalian ada yang penasaran gak? Selama dia berbohong untuk pergi kuliah, dia ini sebenarnya kemana? Jennifer menunggu di kafe, mengajar les piano, dan bekerja di restoran untuk mendapatkan uang. Tidak sampai di situ, demi meyakinkan orang tuanya, dia membeli buku bekas, menonton video yang berkaitan dengan farmakologi, dan membuat buku catatannya sendiri. Gila, udah dirancang dengan sangat baik. Jennifer juga menghabiskan waktu luangnya berpacaran dengan teman SMA-nya yang bernama Daniel Wong. Daniel bekerja di restoran pizza sekaligus menjadi bandar narkoboy. Pasangan yang sangat serasi, bukan? Oh iya, nanti Daniel juga berperan penting dalam kasus pembunuhan tragis ini. Pada acara kelulusan Universitas of Toronto, dia membohongi kedua orang tuanya. Dia mengatakan bahwa tidak ada sisa undangan untuk tamu. Dia hanya mendapatkan satu undangan saja dan tidak ingin memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti dia akan terjatuh juga. Perlahan-lahan kebohongan Jennifer mulai terkuak. Jennifer yang mengaku menjadi relawan di rumah sakit membuat orang tuanya sangat curiga karena dia tidak memiliki seragam ataupun tanda pengenal rumah sakit. Singkat cerita, ibu Jennifer memutuskan untuk membuntuti Jennifer pergi kerja. Betapa terkejutnya sang ibu ketika mengetahui tipu daya muslihat Jennifer yang selama ini dia tutupi. Saat itulah satu persatu kebohongan Jennifer terkuak. Murka dengan perbuatannya, orang tua Jennifer menjatuhkan hukuman berat untuk putri sulung mereka. Sebenarnya karena ayah Jennifer ini udah sangat muak dengan anaknya, dia ingin sekali mengusirnya dari rumah. Namun ibu dari Jennifer meyakinkan ayahnya untuk memaafkan putri mereka. Jennifer dilarang keras untuk keluar rumah kecuali untuk melanjutkan SMA dan mengajar piano. Mereka juga melarangnya untuk berhubungan dengan Daniel. Seiring berjalannya waktu, hubungan Jennifer dengan Daniel semakin menjauh. Bahkan Daniel dekat dengan gadis lain yang bernama Christine. Untuk mendapatkan hati Daniel kembali, muncullah ide-ide gila dari Jennifer. Dia mengaku ada sekumpulan pria yang memperkaosnya. Beberapa hari setelah itu, dia mendapatkan surat dari Christine yang mengancamnya untuk segera menjauhi Daniel. Jennifer pun kembali berhubungan dengan pacarnya yang bernama Daniel Wong. Namun dia merasa sangat muak dan sangat tertekan kepada kedua orang tuanya. Dengan keadaannya ini, perlahan-lahan sebuah rencana sadis muncul di dalam otaknya. Dengan bantuan Daniel, Jennifer menyewa 3 pembunuh bayaran dengan membayar $10.000 untuk membunbun kedua orang tuanya sendiri. Lewat kartu SIM baru dan handphone yang baru, Jennifer menyuruh para pembunuhnya untuk berpura-pura merampok rumahnya dengan senjata tajam sebagai motif pembunuhan. Pada tanggal 8 November tahun 2010, pada malam hari, diam-diam Jennifer sudah membuka kunci rumahnya dan berpura-pura tidur di dalam kamarnya. Saat itulah kejadian miris ini terjadi. 3 pembunuh bayaran itu langsung masuk ke rumah keluarga Jennifer dan melaksanakan aksi bejat mereka. Untuk memberikan kesan perampokan, rumah keluarga Jennifer Penn diacak-acak. Jennifer diikat di lantai 2, sementara orang tua Jennifer dibekap dan dibawa ke lantai basement. Tanpa ampun, para pembunuh bayaran itu menembakkan senjatanya ke pundak dan ke wajah ibu Jennifer. Ibu Jennifer langsung tersungkur ke lantai. Kemudian mereka langsung menembak Jennifer sebanyak 3 kali. Ayah Jennifer langsung tewas di tempat.
Meski ayah Jennifer tewas, tapi ajaibnya ibu Jennifer berhasil selamat dari penembakan itu. Jennifer yang terikat di lantai 2 langsung menghubungi 911 untuk meminta sebuah pertolongan. Tidak lama kemudian, polisi dan ambulan datang ke lokasi kejadian untuk menyelamatkan Jennifer dan ayahnya. Untuk beberapa saat, kejadian ini sempat dicap sebagai kasus perampokan biasa. Namun, lama-kelamaan, polisi mulai merasakan tingkah Jennifer yang sangat aneh setiap kali dia diinterogasi. Polisi juga mempertanyakan mengapa Jennifer mampu untuk menelpon 911 saat dia diikat di lantai 2. Belum lagi keadaan Jennifer yang tidak terluka sedikit pun dalam perampokan tersebut. Butuh 3 polisi yang melakukan interogasi hingga perbuatan Jennifer tertangkap basah. Bahkan Jennifer sempat mengaku kepada polisi bahwa Jennifer menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh sendiri. Namun dengan bukti-bukti kuat dan lengkap, Jennifer tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya Jennifer Penn, Daniel Wong beserta 2 dari 3 pembunuh bayarannya divonis penjara seumur hidup dengan larangan remisi selama 25 tahun pada tanggal 13 Desember tahun 2014. Ketiga pembunuh bayaran ini divonis 18 tahun penjara pada bulan Desember tahun 2015. Lalu, bagaimana nasib ibu Jennifer terhadap peristiwa ini? Dia hanya memberi satu pesan terhadap anaknya. Aku berharap Jennifer memikirkan apa yang terjadi kepada keluarganya dan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi dan jujur. Ayah Jennifer dikubur pada bulan November tahun 2010 dengan tradisi gereja dan Cina, di mana Jennifer sendiri berperan sebagai pengurus dari pemakaman ayahnya sendiri. Menurut kalian, apa sih yang salah dari kasus ini? Apakah pola asuh orang tua Jennifer Penn yang terlalu keras, atau sifat Jennifer yang rela menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang dia mau? Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.